Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tari tradisional. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di Islam. Berdoa cukup. Sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu. Apakah hari ini tidak masuk? Ada. Berapa orang yang tidak masuk? 2. Ibu akan panggilkan namanya ya. Azara, dia, Pailova, Fertian, Hasnah Nur, Sakir, Hasna Putri, Konsa, Elisa, Nashwa, Katanya, sakit juga, Naura, Nazar, Noviana, Zaidan, izin, itu namanya, Syifa, Tasya, Naftali, Argentian, Narai, Noval, izin, mana dia? Bola. Dea, Dean, Izin bola. Marisa, Gabriel, Lulu, Marcel, Nabila, Nadinda, Najwa, Ilikus, Puspa, Vesya, Zara. Oh, ada yang belum dipanggil? Sudah dengar semua? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi semangat. Ya, dengan yang ceria ya, yang semangat ya, keluarkan semangat kalian masih pagi loh ya. Nah, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi semangat. Nah, apakah itu semangat? Ayo berdiri. Selamat pagi semangat. Ya, silakan duduk. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal seni tari tradisional di Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang seni tari yang tradisional yang ada di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang tari tradisional dari pengertiannya, ciri-cirinya, sejarahnya, fungsinya, dan jenisnya serta keunikannya. Sekarang kita akan mengulas kembali. Silakan buka bacaan kalian. Kita akan mengulas kembali apa sih pengertian tari tradisional. Ada yang bisa jawab? Apa pengertian tari tradisional? Warisan budaya Indonesia. Apa tadi, Tasya? Tari yang diturunkan secara? Ya, benar. Tari yang diturunkan secara turun-temurun. Fungsi dari tari apa? Tari tradisional sebagai apa? Ada 3. Ya, dibaca kembali. Namanya? Ya,
apa? Ya, kostum. Terus gerakannya. Terus apa lagi? Nah, ada filosofinya. Selanjutnya, kalau tari yang ditarikannya di keraton itu masuk dalam jenis tari apa? Klasik. Sangat-sangat. Berarti untuk belajar ya. Oke. Saat ini kita akan belajar tentang seni tari tradisional yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali tari tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu ya, sebelum ini aku akan kasih lihat kalian satu video. Tadi kita akan sama-sama mengapresiasi tari tradisional yang ada di Indonesia. Itu tari tradisional Nusantara. Silahkan dicermati videonya. Itu adalah tari tradisional yang ada di Indonesia. Itu hanya sebagian dari tari tradisional yang ada di Indonesia. Apakah ada tari tradisional yang di sekitar kalian atau yang pernah kalian lihat? Apa? Tari tradisional yang di sekitar Jogja yang mungkin pernah ditarikan kakak? Pernah tari apa aja? Ada ayo. Terus yang sering dilihat? Kalau di Jogja biasanya kalau ada acara-acara lebih banyak tari tradisional yang disajikan itu tari apa? Jati. Kalau di Sleman dia punya tari apa? Tari Baduy. Itu adalah salah satu jenis tari tradisional yang ada di Indonesia dan ada di sekitar lingkungan kalian. Kita sama-sama mengenal seni tari tradisional yang ada di Indonesia, dan kalian perlu ketahui bahwa di Indonesia itu punya banyak sekali tarian. Ada ratusan tarian yang kalau kita bahas secara satu persatu itu sangat-sangat banyak dan waktu kita nggak cukup. Jadi ini adalah beberapa tari tradisional yang akan kita bahas bersama, yang akan dibudayakan. Hanya sebagian saja kita untuk mengapresiasi. Jadi seni tari itu apa? Silakan belajar. Seni tari merupakan generasi atau kontemporer yang lebih eksperimental dan inovatif. Jadi seni tari merupakan bentuk ekspresi. Ya, kita kan belajar kemarin tentang seni tari tradisional, hanya belajar tentang sejarahnya, filosofinya. Dan ini adalah lebih spesifiknya. Kenapa sih dibilang seni tari tradisional? Karena seni tari itu menggambarkan bentuk ekspresi dari gerakan tubuh yang ritmis dan teratur. Terus dia menyampaikan apa? Pesan, cerita atau emosi. Jadi seni tari itu bersifat tradisional. Tapi kan kalian tahu ya, seni tari itu tidak hanya tari tradisional. Ada tari apa aja? Nah, seni tari itu ada yang punya modern. Apalagi pada saat ini itu banyak seni tari yang diversi. Jadi selanjutnya, nah ini adalah salah satu tari yang ada di Indonesia. Kalian lihat nggak tari ini tadi di video? Ada nggak kira-kira tari ini di video tadi? Ada. Yang video pertama, tari pendek merupakan tari selamat datang yang berasal dari pulau apa? Bali. Fungsinya untuk apa? Awalnya untuk ritual keagamaan
menjadi tari penyambutan tamu atau tari penyambutan. Mempercantik Ada tadi saman, ada nggak tadi tari saman di dalam video tadi? Mempercantik pelajaran kaping kali. Jadi tadi ada terdapat tari saman, tari yang paling terakhir. Dari mana tari saman? Ya, dari suku Gayo di Aceh. Ditarikan secara apa? Berkelompok. Iringan tarinya, iringan musiknya adalah nyanyian dan tepukan Kenapa sih kita harus belajar seni tari? Kita harus belajar mengenal tari yang ada di Indonesia. Karena jadi kita adalah penerus bangsa dari Indonesia, seperti yang aku bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan. Sehingga bagi kita penerus bangsa itu wajib untuk belajar tentang kesenian, tentang kebudayaan yang ada di Indonesia atau di Nusantara kita. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas? Kalau ibu yang tanya, menurut kalian apakah tari tradisional di masa saat ini kalian lebih suka menonton tari tradisional atau tari-tari modern? Ya, bukan menjawab tari tradisional karena kita sekarang lagi belajar tari tradisional ya, tapi harus menjawab secara nyata ada, karena pada zaman saat ini kita lebih suka menonton hip-hop. Nah, itu kita lagi. Oke, jadi pada saat ini kita akan belajar dan ibu punya tugas untuk kalian. Ya, tugas kalian adalah ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Ibu sudah membagi kalian ke beberapa kelompok. Silakan susun setiap kelompok itu berdasarkan nama di sini. Silakan cari. Yang tidak masuk tidak apa-apa. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Di Zoom. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Tadi kayak 1, 2, 3 dan 4. Tempat duduknya 1, 2, 3 dan 4. Baik, ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian mencermati setiap LKPD-nya. Mungkin ini ya, biar diskusinya dulu ya, ini aja. Terus LKPD-nya. Silakan baca perintah yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengatur kelompoknya. Silakan dibaca. Di situ ada 8 peran. Silakan setiap orang punya perannya masing-masing. Dibagi. Apakah setiap peran itu kurang jelas? Silakan dibagi perannya. Itu ada 8 peran di situ. Silakan setiap orang punya perannya masing-masing. Baik. Ada yang menjadi peneliti sejarah. Jadi dia akan mencari tentang asal-usul tari, sejarahnya dan bagaimana tari tersebut berkembang. Selanjutnya ada peneliti fungsi. Jadi fungsi tari itu apa? Selanjutnya ciri-ciri. Jadi tugasnya di sini adalah kalian akan membuat infografis. Silahkan pakai 1 HP buat infografis dan hasilnya nanti yang sudah selesai, hasilnya dikirimkan ke ibu. Nanti kita akan tayangkan di sini dan akan dipresentasikan.
cari informasi singkat tentang tari yang akan kalian riset, ya kan? Setelah itu dimasukkan di dalam infografis. Jadi mungkin bisa saling WA aja, kayak disalin dari Google di WA, biar nanti yang membuat infografisnya bisa langsung menyalin dan memindahkannya di Canva infografisnya. Paham? Baik. Silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju. Mau buka box? Silakan diskusikan. Kelompok siapa yang siap? Ya. Kelompok siap. Silakan berikan. Yo. Kasih ya. Tari Buddha. Silakan kelompok 4 meriset tentang tari Buddha. Tari boleh yang belum tari kecap dari silakan kalian punya waktu 15 menit untuk saling riset. Cari informasi, boleh informasi singkat, nanti akan saya menjelaskan secara langsung di depan. Jadi kamu akan kamu mengingatkan temannya, kamu bantu temannya yang ingin kamu jadi yang penilai itu, penilaian internal adalah mengevaluasi kerja. Misalnya ada yang kurang, jadi kamu wajib membaca instruksinya apa dan apakah ada yang kurang informasi yang diterima. Jadi yang nomor 8 akan menjadi penilainya, yang akan membimbing pekerjaan yang ada di sini. Kalau penghubung, nanti kamu akan menjadi, kalau moderator kan akan membawa ini adalah misalnya ada yang kurang apa, kamu akan menjadi berdiskusi terus. Kalau untuk penghubung adalah nanti setiap kelompok wajib bertanya ke satu kelompok. Jadi misalnya nanti kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Selanjutnya nanti yang penghubung yang akan menjawab. Jadi kalian wajib membuat satu pertanyaan untuk kelompok yang akan maju nantinya. Jadi satu kelompok maju, satu pertanyaan saja dari satu kelompok. Misalnya kelompok 1 nanti yang bertanya adalah kelompok 2. Nah, saat kelompok 2 maju, nanti yang bertanya kelompok 3. Saat kelompok 3 maju, nanti yang bertanya kelompok 4. Dan saat kelompok 4 maju, nanti yang bertanya kelompok 1. Hah? Dan yang menyampaikan pertanyaan adalah tugasnya si penghubung. Yang bertugas sebagai penghubung adalah tugas yang menyampaikan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok kalian. Kelompok yang sudah selesai, silakan kirim ke ibu. Nanti kita akan tampilkan. Nanti kita akan tampilkan infografis yang sudah kalian buat. Maju berdasarkan kelompok mana yang sudah selesai dan siap maju. Kalian punya waktu 5 menit untuk presentasi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari LKPD yang kami kerjakan. Kami mendapatkan tali gula ayam-ayam.
suasana dan budaya rakyat. Tarian ini diciptakan oleh KRT Sasmin Tanjung, seorang aktivis klasik Yogyakarta pada tahun 1976. Nama tarian ini berasal dari lagu Landrang Ayun-Ayun yang biasanya dibawakan untuk menyambut tamu istimewa. Tari bola ayun-ayun memiliki makna tentang sejarah seorang remaja perempuan yang sedang mencari jati diri dan memaknai rasa dewasa. Tarian ini diiringi oleh gamelan klasik Jawa dengan lemah lembut. Gerakan khas tariannya adalah Manggesinom yang berarti merapikan rambut jari dan Minggir Nikma yang berarti merapikan rambut. Fungsi tari bola ayun-ayun. Tari bola ayun-ayun berfungsi sebagai tarian tradisional untuk menyambut tamu kehormatan dan mengisi acara-acara besar. Tarian ini juga bisa dijumpai di acara-acara di luar keraton seperti pesta rakyat, penyambutan tamu dalam pembukaan acara penting dan mengiring pengantin. Tari bola ayun-ayun juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kostum. Penari menggunakan pakaian adat Jawa seperti jari, sragen, rompi bludu, dan sabur. Aksesoris yang digunakan antara lain gelang tangan, gelang bahu, gelang subang, cemplok jembaran, jamak, sinyal, dan benda-benda. Yang kedua, gerakan. Gerakan tari yang lalu dimulai seperti sedang membuang kain. Yang ketiga, iringan musik. Menggunakan iringan sepang, gamelan, Jawa Laras, Belong. Dan yang terakhir, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari bola ayun-ayun adalah gamelan Jawa Laras, Belong. Yang terakhir ada keunikan tari bola ayun-ayun. Yang pertama, gerakan yang halus dan lembut. Tari bola ayun-ayun berasal dari Yogyakarta yang memiliki gerakan yang anggun dan lemah gemulai, yang mencerminkan karakter halus perempuan Jawa. Filosofi. Tari ini menggambarkan seorang gadis yang mulai beranjak dewasa, belajar berdandan dan mempercantik diri, namun tetap menjaga kesopanan dan etika yang tinggi. Yang ketiga, busana dan kostum. Penari biasanya menggunakan kain batik khas Yogyakarta dan dilamar dengan warna-warna yang lembut, ditambah dengan aksesoris seperti selendang yang digunakan dalam gerakan tari. Yang keempat, musik pengiring. Pengiringnya adalah gamelan, terutama penyanyi Jawa yang pelan, yang semakin menonjolkan kelembutan tari ini. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Sudah jelas informasinya? Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berpresentasi pada hari ini. Jadi, kita akan melakukan feedback. Dari presentasi tadi, silakan untuk ya diperhatikan semua kelompok. Silakan untuk belajar berbicara lebih lancar. Tidak perlu takut untuk mengeluarkan suara. Saat melaksanakan presentasi di depan, silakan bekerja sama bersama kelompoknya. Silakan saling membagi tugas. Ya tadi kalian sudah membagi tugas ya, harus mengerjakan. Jadi ada tugas yang bersama. Karena ini adalah bersifat infografis, jadi memang hanya sedikit saja. Baik, tadi Ibu sudah memberikan lembar refleksi. Silakan Ibu memberikan kalian waktu 5 menit untuk mengisi lembar refleksi tersebut. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Jadi setelah kalian mengisi refleksi, Ibu akan memberikan feedback untuk setiap kelompok yang sudah maju. Dari kelompok tadi yang pertama, kelompok 4 ya, tentang tari Budo. Ya, benar sekali memang kalau tari Budo itu memang berasal dari suku Dayak. Tapi bukan ini ya gambarnya ya. Jadi bukan gambar tari Budo. Tari Budo itu dia
menggunakan busana dari yang rumbai-rumbainya dari daun pisang. Jadi kalau keempat sudah bagus. Selanjutnya ada tari kecak dari Bali. Jadi sudah termasuk nih ya. Tari kecak bisa dilihat dari bawah ini sudah termasuk tari kecak. Sudah? Silakan dikumpulkan. Dijadikan satu. Silakan kembali ke mejanya disusun. Nomor 2 sudah. Kita tadi sudah belajar tentang mengenal tentang tari tradisional. Apa aja tadi yang kita pelajari? Ada tari apa aja yang kita pelajari? Ya, jengkol, terus terus kecak, terus dari materi hari ini, apakah kalian sudah mengenal tari-tari tradisional Indonesia? Sudah, tapi belum semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Silakan belajar kembali materi yang ada, karena untuk minggu-minggu selanjutnya kalian akan kalian akan mempelajari tari tradisional untuk dipraktekkan. Jadi materi pembelajaran hari ini jangan dilupakan, tapi akan terus kita pelajari dan diingat sebagai warisan budaya Indonesia ya. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan atau ada feedback? Belum ada? Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan.